Penggunaan rumus ini apa gunanya? Soalnya nggak guna. Ada guna. Contoh, di sini saya anggap 400. Ini ATM ya. Saya ngomong ATM aja. Ya. Ini berapa? 200. Ya, nggak apa-apa. Oke, di sini saya anggap 2 volumenya 2 liter gitu. Dia cuma kasih begitu aja. Nah, ditanya usahanya gimana, Pak? Usaha isotermal. Isotermal ada yang dua hal di dalam prinsip hukum termodinamika yang kita ngomong hukum termodinamika 1, termodinamika 1. Kalau saya pakai rumus saya akan ngomong ini. Kalau yang kita berikan itu dipakai untuk perubahan yang di dalam plus usaha. Pas yang kita berikan itu hukum termodinamika 1. Ini pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Inggris agak susah, terjemahannya agak aneh-aneh. Kalau saya baca di buku ini ya, tadi saya bilang agak aneh. Hukum dua ya. Bahasanya gini, saya tulis, saya takut nanti muncul sebuah kalimat ya yang membuat kalian tuh nggak ngerti ini. Kok bunyi termodinamika nggak seperti yang Pak Bin ngomong ya? Nggak ada gitu loh. Jadi saya harus sesuaikan dengan, nah dia ngomong gitu. Saya harus sesuaikan ya pakai bahasa Inggrisnya. Jadi diterjemahkan pakai bahasa Inggris gitu. Energi dalam sistem berubah dari U0 ke U1 atau U, jangan ini 1 aja deh sesuainya dia. Ini bahasanya nggak boleh sembarang ya. Dari awal U1 ke akhir U2. U itu maksudnya ini tenaga dalamnya sehubungan, ini bahasanya ini dengan kalor Q dan usaha. Ini hukum termodinamika 1 ya. Diterjemahkan oleh dalam aplikasi kita ngomong kalau yang diberikan itu dilakukan untuk perubahan yang di dalam dan usaha. Tapi bahasanya yang benar ini. Yang di dalam sistem berubah dalam suatu sistem. Jadi energi dalam suatu sistem berubah dari awal U ke akhir U2 sehubungan dengan kalor Q dan usaha. Bahasanya aneh ya. Jadi maksudnya itu energi dalam itu sehubungan aneh gitu ya. Itu adalah Q kurang W. Jadi benarnya gitu. Nah, Q kurang W kan. Ini bahasanya agak susah saya ngerti gitu. Jadi kalau di buku lain diterjemahkan dalam bahasa kalor yang diberikan pada satu sistem itu digunakan untuk perubahan energi dalam dan usaha. Nah, usaha isotermal bagaimana? Usaha kemarin kita tahu, ya, usaha itu adalah integral PdV gitu ya. Karena P itu adalah P itu apa? Kalau kita kan P N R gitu ya. Konstan ya. Gitu ya kemarin gitu ya. Jadi yang kita ubah apanya nih?
akhirnya kita tahu bahwa NRT learn V2 per V1 gitu ya terakhir. Usaha isotermal. Dan ini nanti kita pakai dari program. Dari mana datangnya? P itu apa? Ini kan P kali perubahan volume ya. Itu kan jadinya usaha. Kalau kita ngomong dalam ininya kan ini P, ini V. Biasanya kan gini ya, biasanya gini ya. Nah, kalau P-nya konstan, ini dari volume satu volume ke dua volumenya kan ini namanya usaha. Jadi perubahan W ini kita tulis perubahan W ya itu P kali perubahan V gitu. Maksudnya apa sih Pak? Perubahan W kan bisa aja W-nya gini aja kan? Ya kan? Ya kan? Dimana ini hanya mungkin 1,5 gitu. Nah gitu. Jadi perubahan W ini besar kecilnya W ini naik turun sangat terjadi perubahan di volumenya. Untuk mencari ini saya kasih integral sehingga jadi W integral P dV. Itu menggunakan rumus matematika. Kalau kalian nggak ngerti kalkulus begini, lu tidak akan menjadi orang yang tingkatnya lebih tinggi. Gak mungkin. Lu otaknya aku cuma otak SMA batasnya gitu. Atau otak SMP, ada ini SMA punya. Semuanya ada otak di otak SMP. Gimana kamu mau menjadi orang SMA? Gak mungkin. Makanya saya sering ngomong, Indonesia udah salah sistem pendidikannya. Udah salah. Terusin aja kan 2013, anak-anak akan berusaha kok untuk ngerti. Terus masalah keduanya apa? Kan di guru kan. Guru kan ngerti yang begini. Matematika satu orang ngajar. Fisika satu orang lain yang ngajar. Kimia orang lain yang ngajar. Akhirnya apa? Seolah-olah matematika tuh terputus dari semua ilmu. Nggak tahu menggunakannya. Hanya hitung-hitungan. Nah, mati di situ. Padahal orang Barat yang mau belajar seperti orang Cina, Korea, Singapura, Taiwan, Hong Kong, itu mereka sudah 5 besar itu semua negara yang paling pintar IQ-nya atau nilai nilai yang dites itu mereka sudah di atas semua. Ini masih sibuk-sibuk ngomong contohin Finlandia. Finlandia itu nomor 12. Sekarang ini udah nomor 12. Nomor 1 siapa sekarang? Udah Cina ambil alih sudah. Kenapa demikian? Karena dia orang yang tidak mampu, oke, lu di bisnis, muncul Alibaba. Silakan kan? Tapi kalau yang pintar-pintar menjadi yang betul pintar, mereka menciptakan barang. Nah, itulah orang pintar itu yang menciptakan barang. Ya. Taiwan, ceweknya, wah rata-rata ahli kimia. Di bidang pertanian, ahli-ahli ini siapa? Cewek juga. Waduh, saya ngomong gila, luar biasa. Indonesia, wah, semakin pesimis lah kalau untuk Indonesia. Nah, ini muncul. Nah, P itu apa? P itu apa? NRT per V gitu ya. Ya, kalau kan PV NRT gitu ya. Ada pakai gini ya. Nah, nanti ini kan ditukar ke sini. Jadi boleh tulis integral dari NRT integral per V dV. Nah, ini kan namanya learn. Dari volume 1 sampai volume 2. Makanya ini NRT learn V2 per V1. Nah, ini kita pakai dan hitung. Pak, hitungnya gimana ya Pak? Oke, kita ngomong seperti ini. Nah, berapa Pak usaha yang dilakukan oleh yang seperti ini Pak? Kalau grafiknya begini, usahanya berapa? Nah, pertama yang kamu lakukan adalah mencari ini dulu. Karena ini sama sini. Nah,
di dalam isotermal, perubahan energi dalam tidak ada. Mengapa? Ada yang tahu? Isotermal apa artinya? Isotermal apa artinya? Suhunya sama. Oke. Perubahan yang di dalam tadi sama apa? Perubahan yang di dalam apa? NR perubahan 32 ya. Ini perubahan P ya. Karena isotermal tidak ada perubahan energi di dalamnya. Karena T-nya itu sama, T1, T2 sama, berarti dia perubahan energi di dalamnya nggak ada. Jadi di sini Q sama dengan W. Artinya dalam proses isotermal kita ngomong teori ya, Pak, isotermal apa? Saya nggak bisa jawab. Oke? Saya nggak bisa jawab. Itu proses, salah satu proses dari mesin. Setelah terjadi pembakaran sekian detik, dia kosong. Ya, P-nya sama. Nah, kalau ada soal begini, berarti saya harus cari ininya, V-nya berapa, bos? Gitu kan? Nah, pakai ini. P1-nya berapa? 400. V-nya berapa? 2. Terus kondisi keduanya berapa? V-nya 200. V-nya berapa nih kalau gitu? Ayo. Berarti V-nya berapa? 4 ya? Berarti ini 4. Dapat ini 4. Nah, baru masuk ke sini. Berarti usaha yang dilakukan itu, ya kan? Nah, lu kali-kali lah. Berarti lihat ini. Suhunya berapa? Nanti dikasih tahu suhunya berapa. Karena di situ nggak ada perubahan suhu, ngerti ya? Misalnya isotermal pada suhu 300 Kelvin. Nah, ya usaha dalam nggak ada kan? Dia nggak ada perubahan. Kan usaha dalamnya gini ya. Berarti ininya 0. Perubahan ini di dalamnya nggak ada. Nah, masuk tadi gini. Nah, N-nya biasanya misalnya Pak berapa mol? Misalnya, oke, 2 mol Pak. R-nya berapa? Ya, R-nya berapa? P-nya berapa? 300 Kelvin. Nah, LEN yang ini gitu loh. Berarti volumenya harus berapa tuh? Volumenya berapa? Sini. 4 ya. Berarti 4/2. LEN 2 berapa? Nah gitu. LEN itu berapa? LEN itu kan dasarnya 3,17 ya? Dasar log ya? Kalau kita pilih log yang dasarnya 3,17 ya? Benar, saya lupa LEN. Nah, LEN itu artinya ini. Nah, maksudnya ini berapa gitu? LEN itu dasarnya begini gitu. Anggap begitu ya. Betul, LEN-nya gitu, 3. Benar. Log natural, dasarnya berapa? Oh, yang bulan ya? Hah? Bilangan yang bulan? Ya, boleh. 2,71. Oh, 2,71. 2,71 ya? Artinya apa? 2,71 pangkat berapa sama 2? Tentu nggak mungkin 1 ya. Mungkin 0,8 lah ya. Oh, boleh kira-kira gitu loh, ngerti ya? Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Atau mungkin 0,8 itu berapa ya? 4/5 ya? Betul nggak? 4/5 gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak mengerti, kita bisa pakai kira-kira. Pak, kira-kiranya gimana sih Pak? Tolong lihat di sini. Nah, tapi pakai kira-kira loh ya, saya mau kira-kira. Karena di ABC biasanya nilainya itu betul. Nah, saya coba lurusin aja di sini. Jadi nggak usah rengek gitu. Nah, usaha berapa yang dilakukan sini? Lah, usaha ini pasti ini kan bidangnya ini ya. Udah, kan gitu bidangnya. Luas trapesium, ya. Kalau saya mau kira-kira gitu, nanti kita coba kira-kira paling mendekati gitu. Kalau ini berarti berapa? Berarti ini 400 ya. 400 tambah 200
bagi 2 kali 2, gitu ya. Benar. Aku coret, berarti kurang lebih 600 ya ini. Ya totalnya ini usahanya teman kurang dari apa mungkin 500 deh. Ya, 500 joiler ya. Nah, coba kamu hitung. Lem 2 lah. 300. Tapi sih ada 300 ya. Ada ininya kan enak. Saya nggak tahu suhunya berapa ini. Ini harusnya tetap ya. Karena kita bikin sembarangan, ngerti nggak? Ini saya hitung sembarangan ini, karena ini 300 nya saya kasih sembarangan. Jadi mungkin nggak tepat. Karena saya nggak punya data. Untuk yang begini, tekan gini ini pada suhu berapa ini. Jadi saya nggak tahu. Jadi ini 300 nya saya sembarangan gitu, ngerti nggak? Jadi saya nggak bisa mendapatkan hasil yang benar, harus dicontoh soal. Nah, itu penggunaan untuk isotermal. Pertama, usahanya yang seperti ini. Yang kedua, penggunaan PVP1-nya, dalam ini yang tadi ini tidak tahu. Yang ketiga, untuk menyatakan bahwa dalam isotermal itu tidak ada perubahan di dalam. Tidak ada perubahan dengan apa? Ini apa? Ininya sama. Isotermal. Jadi T1, T2-nya kalau kita kurang 0. Jadi usaha dalam tidak ada. Itu berarti sudah 3 konsep kita ngomong. 1, 2, 3. Dan ini nggak mungkin muncul di mandiri, mungkin. Tapi mungkin di kira-kira. Tadi saya ada baca soal di sini yang kira-kira gitu. Kayaknya ada soal kira-kira gitu. Ini pernah saya baca. Oh iya ada halaman 333 ada. So, disuruh seperti ini. Nanti pelan-pelan dulu. Nah, yang kedua ngomong tentang ini. Kalau saya ngomong ini yang seperti ini, dari sini ke sini ada panah. Artinya usahanya positif. Karena apa? Terjadi perubahan volume. Ini ya. Terjadi perubahan volume, jadi sebuah piston yang volumenya itu tadi awalnya cuma begini, di sini di piston, ya. Awalnya gini, ininya naik sampai ke sini misalnya gitu. Naik pistonnya sampai di sini, ya. Naik, jadi tambah besar. Berarti mesin ini melakukan usaha. Jadi kalau mesin melakukan usaha yang positif. Jadi kalau ngomong ini sistem, kalau saya gambar ini sistem. Kalau ini keluar, W-nya positif. Kalau ini masuk, W-nya negatif. Usaha yang ngomong adalah usaha mesin. Kalau usaha mesin, berarti dia positif. Seperti ini, dia mendorong keluar. Berarti itu nggak mesin. Tapi kalau Q itu nggak mungkin Q bisa menghasilkan. Q biasanya kita yang kasih ya, kasih bensin. Nah, kalau kasih kita ngomong positif. Kalau Q ya, kalau yang ini artinya ini negatif. Untuk Q ya. Untuk Q. Ini dia. Nah, kalau keluar berarti Q-nya negatif. Kalau Q ini positif. Nah, kayak gitu ya. Nah, karena usaha di sini tadi dan sini ada perubahan volume, berarti W-nya ini pasti positif. Pak, ini artinya apa, Pak? Jadi di isotermal, kalau mau melakukan usaha, ya, coba ya logikanya. Kalau di isotermal kita mau melakukan usaha yang positif, berarti Q-nya juga harus positif, benar? Karena sama kan? Artinya, kamu lihat sini. Kalau kamu mau ingin membuat mesin, suatu mesin bisa usaha positif, lu harus masukkan kalor ke sistem. Baru dia bisa istilah ini kasih bensin. Bensin kebun, nah, baru motor kita bisa gerak. Itu logikanya. Jadi sini semua satu paket berhubungan. Ini isotermal. Sudah?
Kita ngomong adiabatik. Oh yang lain punya gampang. Dua benda ini agak susah. Tapi adiabatik jarang ya. Yang dipakai untuk usaha. Jarang banget. Jarang. Saya jarang ketemu adiabatik. Jujur aja di soal itu jarang banget ketemu adiabatik. Saya nggak tahu apa saya salah atau tidak gitu. Oke, kita ngomong isokorik dulu lah. Isokorik itu berarti volume tetap. Nah, dia coba gini aja, volumenya tetap nih. Ini P2, P1. Berarti usaha yang dilakukan atau karena apa? Rumus dasarnya dulu ya, rumus dasarnya dulu. Ya, rumus dasarnya di sini berarti karena volume sama, kita kan mau PV konstan karena dia sama gitu, berarti P1 P2 sama P2 P1 PT. Nah, ini. Baru kita ngomong usahanya di kalau mesin. Nah, usaha di dalam mesin adalah 0. Kenapa Pak? Karena volume tidak berubah. Karena kita ngomong ini adalah perubahan ini dan ini. Nah, karena perubahan ini yang 0, jadi ya 0. Perubahannya 0. Jadi W-nya 0. Nggak ada usaha. Nah, di dalam mesin berarti berlaku kalau kita berikan kalor itu dipakai untuk ini plus usaha. Karena di dalam isokorik usahanya 0, berarti Q sama perubahan U. Ya, yang perubahan U itu apa sih Pak? Ya, U2 kurang U1 gitu lah. Ya, tenaga dalam yang kedua dikurang tenaga dalam yang pertama. Nah, boleh. Gitu. Ini teori-teori nanti kita bahas di soal. Isokorik. Gak banyak, cuma itu aja. Di mesin. Oke, terus isobarik. Ingat ya, ini adalah ada 3 bentuk ya ini ya. Ini kan ada 3 bentuk ya. 3/2 nRT perubahan suhu ya. 3/2 NK perubahan suhu. 3/2 P saya ngomong P2 P1 gitu. Kalian tuh begitu. Oke, isobarik. Isobarik ini mungkin ini kelihatannya nanti pada saat kalian bahas soal ini semua dipakai. Oke, ini P-nya, oke, ini P-nya P1, P2. Nah, berarti yang kita ngomong ini adalah usaha. Jadi, Pak, rumusnya apa nih Pak? Kalau isobarik, P-nya sama. P ini konstan, ini P-nya sama, jadi tinggal P aja. Nah, pemakaiannya kayak yang tadi lah. Bagaimana usahanya Pak? Paling gampang. Masa pusing-pusing. P kali V2 kurang V1. Kan ini ya, kayak ini kurang ini kan lebar ini. Jadi cuma seperti yang adiabatik. Nah, adiabatik masih ingat nggak rumusnya? Nah, yang sama adiabatik artinya tidak ada kalor yang dimasukkan ke dalam sistem.
Ya contoh yang paling sering saya lihat, ini coba saya lihat, ini rumusnya dulu ya. Oke. Ini konstan atau saya sedikit lupa. Kalau P itu gimana? P itu apa ya? PP kalau mau jadi ini kalau nggak salah P apa namanya? Aduh. V ini T gitu ya. Kali V ini, nah kalau ini V1 gitu. Terus NR P2 V2 V ini. Jadi kalau dicoret kan ini hilang nih. Ya, berarti ini jadi P1 kali V ini kurang 1, P2 V ini kurang 1. Gitu ya. Kalau kita berubah menjadi bentuk ini. Pak, ini apa sih Pak? Gamma itu adalah tekanan pada apa sih namanya? Tekanan bulan. Perbandingan antara apa ya? Perbandingan apa? Q ya. QP per QV. Nah, untuk yang biasa untuk mono itu biasanya 1,44. Biasanya itu cuma 1,4. Jadi ini cuma nilainya biasanya ditulis 1,4. Harusnya 1,44 tapi dibikin 1,4. Nah, adiabatik. Kalau kamu lihat adiabatik, kalau saya tulis lengkapnya ini P1V itu P2V. Saya tulis gitu aja ya. Berarti kalau saya ini konstan gitu, berarti ini boleh saya sebut ini adalah berlawanan. Sedangkan ini P-nya itu berlawanan dengan V-nya. Oke, saya ngomong gini lah. Nah, artinya apa ini? Artinya ada suatu benda atau suatu gas gitu, benda gas. Saat tekanannya besar, volumenya kecil. Nah, pada volumenya kecil, berarti suhunya tinggi. Apa maksudnya nih Pak? Nah, maksudnya begini, kamu boleh anggap awan. Kalau di sini ini kita anggap di gunung. Nah, awan yang di sini, ini tekanannya kan tinggi ya, kita. P-nya tekan dia tinggi. Kenapa? Udaranya banyak ya, tekan dia. Mirip dengan tekanan pada yang air, ikan yang di sini. Dibandingkan dengan ikan yang di sini. Tentu tekanan itu lebih berat ya, karena berat airnya menekan dia. Sama dengan udara. Nah, pada saat seperti ini, tekanannya tinggi, berarti volumenya kecil. Nih. Awalnya kecil gitu volume, ketekan. Nah, pada ini berarti suhu naik. Beda pada saat awan di sini. Nah, tekanan lebih rendah yang tadi. Awalnya pun akan mengembang menjadi lebih gede gitu. Nah, saat tekanan sini di gunung kecil, volumenya jadi besar, suhu pun turun. Nah, inilah yang membuat tentang pertanyaannya, mengapa awan yang tadi di pantai itu yang panas gitu, nggak turun hujan gitu, sampai di gunung kok bisa lebih gampang turun hujan gitu. Karena awan ditiup oleh angin, jadi dia naik, ini yang melebar, suhunya turun, awannya turunnya gasnya ya, makanya bintik-bintik air terbentuk hujan. Nah, itu adalah proses adiabatik. Nah, ini diterapkan dalam mesin. Nah, saya nggak tahu gimana diterapkannya gitu. Ilmu saya masih nyampe sana cuma 20%. 80% harus kalian lihat di teknik mesin.
Ya kuliah lah sampai di S2 di Jerman. Gitu. Saya berharap sini ada yang teknik mesin. Sampai detik ini saya belum dengar ada teknik mesin. Gitu. Jadi teknik mesin sekarang itu mungkin diperarah ke mesin yang komputerisasi. Nah, bagaimana rumus usaha untuk adiabatik? Nah, ini yang harus kalian ingat. Saya sering ngomong, ya, sering saya ngomong kalau ini bisa jadikan satu, ini adalah P2V2 kurang 12 ya, satu ini. Saya sering saya terbalik ya. Nah, apa yang harus kita ingat, Pak, kalau yang seperti ini? Apa yang kita ingat? Nah, saya selalu ingat sebetulnya adiabatik itu adalah dua buah isotermal. Dua buah isotermal. Nah, adiabatik terbentuk dari sini. Ini adiabatik yang merah. Ini T1-nya. Ini T2-nya. Dia ada perubahan suhu gitu. Karena ada pengembangan volume itu. Jadi T-nya saat kondisi kedua, T-nya bisa jadi turun gitu. Lihat. Kenapa sih, Pak? Coba kamu lihat. Misalnya begini ya, berarti tekanan turun ya. Misalnya dia menuju dari sini menuju sini gitu kan ya. Dia menuju dari sini ke sini. Oke, anggap lagi T1. Perasaan tekanan turun apa yang terjadi? Tekanan ini kan anggapnya ini kan tekanan turun. Tadi tekanannya berapa? 100. Mungkin sini jadi 700. Tekanan turun. Tekanan turun berarti suhu turun kan? Betul. Makanya dari yang sini kami turun ke sini. Betul? Makanya T2-nya di bawah. Nggak di atas. Bagaimana suhunya? Bagaimana dengan volumenya? Oh iya. Bagaimana volumenya? Volumenya naik. Dari sini menuju ke sini volumenya. Tekanan turun. Kamu lihat sini lah nanti. Ya. Dan ini prinsip-prinsip fisika yang harus kalian tahu secara teori gitu. Jadi kalau kalian tidak bisa memahami ini, ya udah kalian mungkin bisa ya, mungkin bisnis lah ya gitu. Tapi kalau ingin mencapai satu tingkat yang berpikir yang lebih bagus, mungkin itu menjadi hambatan kalian. Jadi setiap ini ada artinya. Nanti kalian kuliah kalian akan memahami semua bacaan yang di internet ataupun di perpustakaan. Kalau kalian nggak punya konsep seperti ini, kamu baca buku blank, nggak ngerti. Kan ngerti sama sekali. Saya sering ngomong saat kalian S2, mungkin kalian di bidangnya kimia. Sebetulnya kalau di kuliah itu nggak ada lagi bidang kimia, fisika itu nggak ada lagi. Yang ada apa? Proyekmu itu pasti berhubungan fisika, kimia, matematika. Biologi, itu pasti. Contoh, kamu ingin membuat alat pacu jantung. Secara matematika mau, ya kan? Secara fisika, iya. Alat pacu jantung. Lu ngerti kan alat pacu jantung? Lu ngerti nggak kalau alat pacu jantung, misalnya ini yang dia lambat karena misalnya dia bisa, kan ada orang yang bisa mendadak. Ada yang penyakitnya nih, dia bisa mendadak jantungnya berhenti. Kalau jantungnya berhenti, nah sebenarnya dia bukan berhenti ini, dia mendadak berhenti. Nanti ada mesin otomatisnya, ada baterainya tanam di mana Pak? Biasanya di punggung. Jadi baterainya memang ditanam. Nah, dia menggunakan sensor, langsung ngomong, hidupkan jantungnya lagi. Nah, jantungnya berapa? Jadi kita stop, mati, balik lagi. Nyata loh ya. Fisika, iya. Biologi, iya. Kimia, iya. Semuanya masuk. Enggak ada yang kayak orang ngomong, saya mau jadi coding, mau masuk informatika. Ya udah kamu pilih. Informatika yang kamu ngomong, mungkin otakmu itu masih belum beres.
mikirnya informatika berarti jadi wah jadi hebat. No, informatika saat kamu tidak ngerti yang matematika dan lainnya, fungsi vektor dan lainnya, lu nggak bisa membuat yang lebih hebat. Contoh, kamu nggak ngerti vektor, terus kamu disuruh program untuk membuat drone, membentuk lukisan-lukisan, ngerti? Yang acara itu, yang bisa drone naik, bisa 3D itu, selamat, Happy New Year gitu kan? Ngerti ya? Di Cina ada banyak ya. Nah kalau kamu nggak ngerti vektor, nggak mengerti materi, lu nggak mungkin informatika bisa coding yang menghasilkan begitu. Nggak mungkin, kamu hanya mampu membuat apa? Program stok, tahu? Program stok. Hampir semua orang bisa. Membuat web. Paling kamu buat webnya tuh yang simple. Kenapa? Karena apa namanya ya? Saya lupa, OI atau IO, saya nggak tahu yang tombol-tombol kita interaksi kan harus ada orang lagi yang desain, biar menarik. Tampilannya tuh biar menarik ini ya. Taksinya bagaimana, ratasnya apa yang terjadi, ngerti ya? Memperindah program kita. Coba kamu masuk yang website pemerintah, kan kaku betul ya. Kamu masuk yang swasta, misalnya Tokopedia, kan taksinya enak gitu. Nah itu ada orang lagi yang bikin. Nah, artinya kamu bekerja di backend-nya, dan itu gampang sekali, banyak orang bisa. Dan kamu gampang sekali gantikan. Jadi seorang programmer yang baru lulusan itu hanya 8 juta, bos. Sedih ya kan? 8 juta. 4 tahun kerja baru 12 juta di Jakarta ya. Nah, mau nggak mau kalian berpikir. Nah, kamu harus bekerja dengan orang luar negeri. Ambil job dari luar negeri kalau sudah pengalaman. Kalau tidak, kamu nggak cukup hidup. Gitu aja. Oke, saya ingin jelaskan satu hal supaya kalian punya gambaran apa yang butuh matematika, vektor. Oke, vektor itu gampang. Sekarang saya tanya, mengapa kita belajar vektor yang seperti itu misalnya? Misalnya saya mau sudah ada vektor sini satu dan ini, saya ingin membuat satu lengkungan. Oke, ini sudah ada vektornya, ini sudah ada vektornya, ini vektornya. Kamu anggap kamu mau drone, kamu seorang programmer, kamu mau minta drone-nya itu membentuk huruf lengkung, misalnya mau bikin sini, keren ya, enak. Terus minta drone bikin gini lagi. Banyak sedikit, terus kasih gini lagi drone kamu. Jadilah misalnya kayak payung gitu, ngeliat sisi gitu. Nah, lu nggak ngerti vektor. Terus kita ada belajar vektor apa? Kita belajar vektor gini kan? Ini sudah batasnya di sini. Saya mau menempatkan ini ke sini drone-nya. Ada kan vektornya? Mari kan? Membuat tugas jalurnya aja deh. Mari ya. Ini kan ada rumahnya M, N gitu kan. Ini vektor A, ini vektor B. Untuk mencari titik ini, yang M ini, terus banyak-banyak. Nah ini kamu program masuk. Kalau kamu nggak ngerti gimana bisa katanya? Bullshit, tak kambing, tak kucing, tak kebal. Jadi semua yang kita belajar ada gunanya. Gimana kamu bisa bikin? Terus mau di atas. Kalau atas tadi apa? Katanya. Kamu tahu dong ini penempatannya berapa, ya kan? Berarti kamu menggunakan vektor ini dan vektor ini, gitu kan? Nah, oke, saya anggap ini semuanya vektornya di sini. Nah, sudah tahu nih vektor ini, nanti ini ke sini satu titik lagi, ini ke sini satu titik lagi. Nah, ini programmu. Baru sudah selesai programnya, oke. Ini namanya drone A. Drone A dikasih kode apa? Nanti drone-nya di tempat itu. Gitu. Lo kalau nggak ngerti mau gimana bikin gitu. Ini yang minta. Ini V berapa ya misalkan? V1. Oke, V1 ya betul. V1 2,5 min 4. Oh. V1 2,5
min 4. Ini 2 min 3. Oke, ini betul. Oke. Kalau saya jadikan ini tentu 20 10 min 4. Ya, benar. Berarti sini 2,5 10 min 4. Berarti jarak sini berapa ya? 17,5 10 min 4. Gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah jaraknya. Nah, Oke, baru benar. Oke. Nah, BC ini sampai sini. Ya, BC dari sini, berarti yang kita cari adalah ini ya yang kita cari. Nah, ini satu-satu. Biasanya kita lebih sering pakai satu-satu karena bahaya. Tidak semua bisa luas segitiga. Berarti 7,2 10,5 dikali dengan 17,5 10 min 4 dikali. Saya nggak tahu dapatnya berapa, bisa dibantu kali-kali. Ini 10 1, ini berapa? 7,2 kali 7,5. Ini kalkulatornya bisa dapat berapa? 126. 126. Oke. Yang ini, yang hitam. Yang hitam berarti 7,2 10,5 tambah 1 2 7,2 tambah 1,2 supangkat 5 bagi 2 kali dengan 17,5 10 min 4. Wow. Paling tidak ini bisa saya bagi 2 dulu nih. 84 berarti berapa kalau 84? 42 berarti ya. 4,2 10,5 kali 17,5 10 min 4. Berapa itu? Ini kali ini. 73,5. Ini 10. Berarti yang ini dikurang ini. Tuh, 126 dikurang 73,5. Berapa? 52,5 10 pangkat ini berarti 525 lah ya. Joiler. 525 joiler. Ingat ya, saya pakai yang luas area di bawah grafik, ya. Saya nggak pakai yang segitiga karena tidak semua bisa yang langsung. Oke, nah betul ya, 25. Mana nih? Nah ini. Saya tidak menggunakan yang langsung karena bahaya. Jujur saya mau bahaya sekali. Kalau misalnya terjadi arahnya oke. Ini tanya selanjutnya. Jika mesin bekerja 6 siklus per sekon, berapa daya keluarannya? 6 siklus artinya punya 6 silinder. Mesinnya 6 silinder. Jadi 6 dikali dengan 55 daya berarti watt per sekon. Ya, langsung 6 kali ini bagi 1 sekon. Itu bagi 1 gitu. Nah, kayak gitu. 3.000. Nah, sekian. Ini kita ngomong tentang mesin. Jadi ini dasar ya. Dasar banget. Jadi kalau kalian ngomongin mesin ngapain belajar? Kita belajar di bengkel. Nah, ini ada yang kemarin saya sempat bertanya juga ini ke sini kok gini, kenapa tidak bikin di bengkel? Katanya kalau mesin sana kan kita mesinnya bukan mesin motor Pak, mesinnya mesin pesawat yang canggih-canggih gitu Pak. Lo ngerti nggak kalau mesin pesawat itu mesinnya dari apa? Mesin motor.
Kecuali yang jet. Ngerti nggak sama orang? Kalian pernah lihat kan, misalnya di YouTube ada seorang menggunakan mesin Suzuki apa bikin helikopter. Sama mesinnya. Ini mesinnya sama. Kecuali mesin jet ya, mesin jet itu sudah satu inovasi yang luar biasa kalau mesin jet. Beda total dengan mesin motor. Pak, ini kelahiran mesin jet apa sih Pak? Itu dari mereka coba gitu. Dulu ada mesin seperti itu, simple banget. Mereka bikin, jadi biasanya kalau ada mesin pesawat begini, oke, ini ada ininya, ini ada ininya ya. Ini kan tadi kipasnya ya, kipasnya gitu ya, gitu ya. Nah, oleh Jerman, memang Jerman tuh otaknya aneh gitu. Mesin ini tak diletakkan di kiri kanan saya, dicoba dengan ini gitu. Ya. Jadi mesin itu diletakkan di itu, ini ada orangnya di sini. Ngerti ya? Ini sayapnya di sini. Nah, ini bolong, ngerti nggak? Bolong, sini bolong, jadi ini ada kerangka-kerangkanya. Ini bolong ya, dalam bolong ya, ini dalamnya bolong. Nah, kipas diletakkan di sini. Bolong, ngerti ya? Nah, jadi anginnya keluar dari sini. Ternyata lebih efisien. Ngerti ya? Jadi bukan di sini. Ini bolong ya, bolong. Ternyata lebih cepat gitu loh. Cuma kan gemuk, jadi ya nggak bisa ngangkat orang gitu loh. Nah, dari sinilah ini dibikin, dikecilin yang bolongnya ini, tetap di sini, diletak di sini, terakhir aja. Ngerti ya? Bukan paling-paling lagi. Nah, bagaimana supaya ini jet ini bisa lebih cepat bukan pakai motor, menggunakan adiabatik. Jadi di sini ada oksigen ditambah. Ada di bagian sini ya, di bagian sini ya. Dibakar, ini dibakar, masih sini ada mesinnya gini. Dibakar, terus ada angin masuk, pembakaran ini meledak, apinya di sini, campur oksigen. Jadi bahan bakar tidak perlu terlalu banyak, bisa menghasilkan horsepower yang kita hitung itu lebih banyak. Hasilnya yang keluar ini api. Meledaknya ini tiap kali meledak. Kalau motor jet kan meledaknya dalam piston, ini ya, usaha. Jadi dia nggak mau kehilangan itu. Meledaknya dia biasa sini, meledaknya pada dorongnya sebelah sini, betul nggak? Nggak mungkin ke depan karena angin masuk, betul kan? Meledak sini, kalau meledak berarti ada daya yang mendorong keluar, pesawat maju dong. Hukumnya apa? Luar biasa. Jadi masalahnya apa? Oleh ini dibuat oleh Jerman ya. Ini Jerman yang bikin. Nah, bagaimana mengkonstruksi alat-alat di sini? Nah, ini ya sangat sulit. Jerman lah. Jadi mereka perang dunia kedua sudah ada pakai mesin jet. Makanya kalau mau belajar mesin lainnya, tolong ke Jerman. Manakala presiden nah ini hanya dipakai di udara. Kalau di darat, orang belakang terbakar kan. Nggak mungkin ganti motor pakai jet. Wah, jarak-jarak harus 5 meter. Ada 3 meter terbakar di belakang. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi konsepnya gini loh, gila. Menggunakan plat adiabatik. Saya bilang, oh oke. Masuk. Kalau ini berarti tekanan besar, ya toh, suhunya besar gitu. Gitu tuh. Kalau ini kan masuk tekanannya besar tuh. Suhunya naik, memudahkan pembakaran. Pas ada ledakan di dalam di situ, suhunya tambah gitu. Kalau tambah berarti gas oksigen yang ada di sekitar itu meledak ke belakang. Wah gila saya ngomong. Itu teorinya. Makanya adiabatik. Konsep adiabatik. Kalau mesin piston, adiabatik di situ sedikit banget.
soal-soal, ya, soal-soal yang kita bahas ini selalu ada satu siklus. Selalu ada siklusnya gitu. Maksud saya gambarnya ada siklus. Nah, karena ini mesin itu harus gini kan. Setelah dia ini pistonnya didorong naik, dia kembali lagi kan. Supaya ada ledakan lagi, kasih usaha lagi kan. Nah, ini siklusnya gitu. Jadi ini siklus adiabatik, adiabatik agak sedikit. Adiabatik pas kita bakar. Boom. Ya. Pada saat dia bakar, dia dorong piston naik. Pas piston naik, asap-asap pembakaran dibuang. Ya. Dibuang. Maksud saya sangat begini. Terus ini ada gitu. Nah, sangat ini piston. Pembakaran, boom, dorong dia naik. Nah, pas boom itu naik, nah turunnya itu, ini harus tepat betul, hitungan tepat. Sorry, ini bukan di sini ya, ini agak ke bawah ya, bawah sini gitu. Ini nanti akan naik sampai sini, sampai di sini naiknya. Ini naik gitu. Harusnya saya nggak tahu ini letaknya. Kalau saya sih harusnya letaknya di sini, nggak boleh. Dia ada klepnya, saya nggak lupa letaknya di mana. Nah, saya ngomong adiabatiknya kapan? Pasanya sampai ini maksimum. Nah, gasnya ada yang keluar, gitu. Yaitu mendorong sisa dari pembakaran, ngerti ya? Jadi dia tuh di antara sini lah ya. Pada saat ini klepnya tuh pada saat sampai sini, klepnya otomatis pas dia mau tekan bawah, klep di sini terbuka, ngerti nggak? Pas dia terbuka, ini saya ngomong satu-satunya ada dua gitu ya. Pas turun, nah ini gasnya saya nggak tahu di mana, gasnya ini membuang. Pas dia mau turun, gasnya buang. Nah, pada gasnya buang, nah itu dia, tekanan turun. Tekan turun, gitu. Nah, pas tekan turun, akan menarik kembali pistonnya ke sini. Jadi pistonnya harus bisa balik gitu. Ini. Suhu dingin, tekan turun suhu dingin. Nah, pas di sini kasih lagi bensin, boom, naik lagi, berulang-ulang. Nah, mengapa kalau ada adiabatik? Nah, pada sini butuh adiabatik. Gimana pistonnya bisa balik? Gitu. Sebelum dia mau naik sedikit sini lagi, turun sedikit, gas sudah ada pembuangan, tekanan turun. Nah, ini cara membuang knalpotnya itu. Saya lupa gimana desainnya. Ini harus kalian tahu. Jadi saya hanya mau prosesnya saja. Ini harus balik lagi. Pas balik ini, makanya kembali ke ini. Ada yang proses adiabatik, ada yang menggunakan isotermal. Ada yang pakai isotermal. Ingat loh ya, ada yang pakai isotermal. Nah, mengapa grafik ada gini? Nah, dia kembali. Untuk kembali hanya ada dua proses. Kita yang kalau misalnya saya bikin proses ini ya, yang saya bikin proses ini, proses begini. Ini proses apa? Ini titik A. Ini proses apa? Isoterik. Ya. Kalau saya gambar gini, berarti iso apa nih? Isobalik. Ini B, ini C. Pertanyaan saya, kan mestinya kembali ke semula kan ke titik A. Gimana caranya supaya ke titik A? Cuma dua cara. Lu begini, yang pakai isotermal atau adiabatik. Nah, itu arti siklusnya. Ngerti tak? Supaya kembali ke posisi ini. Jadi bukan sembarangan, jadi dia kembali ke posisi gitu. Nah, di sini dihitung.
Saat dia melakukan usaha dengan kembali, dua-duanya butuh energi, betul nggak? Artinya usaha saya ke sini harus lebih kecil daripada usaha yang saya hasilkan di sini dari bensin, betul ya? Nah ini yang saya ngomong, ini konsep. Pak, ada bentuk yang lain nggak? Ada lah, tergantung yang sini mau merancang. Pak, kalau misalnya saya bisa lebih efisien, Pak, bisa gini. Terus saya pakai isotermal gini, Pak. Atau lagi begini, Pak, isotermal balik. Silakan, lo bikinlah mesinnya. Bikinlah mesinnya, gitu kan ya? Pak, kalau saya bikinnya aneh-aneh, Pak, begini, Pak, nggak usah apa-apa, Pak. Ya silakan ya, efisien, Pak, gitu. Kalau ternyata total usahanya negatif, goblok berarti. Berarti mesin mau dikasih gas terus, tapi tidak melakukan usaha, kan berarti goblok gitu.